Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari mahasiswa Fakultas Keguruan Ilmu Pendidikan Cirebon, Universitas Swadaya Gunung Jati Cirebon. Di sini kami akan memperagakan salah satu alat peraga yang kami buat, namanya papan segitiga matematika. Alat peraga ini bisa menyelesaikan persoalan-persoalan pada materi matematika, pada perhitungan matematika. Sebelum itu, kami akan perkenalkan dulu. Nama saya Ahmad Fauji. Nama saya Vicky Yulia Pratama. Nama saya Jelasin Positif. Ya, sebelumnya, ayo teman-teman. Di sini ada papan segitiga matematika yang berbentuk persegi panjang. Kemudian di sini terdapat segitiga besar berwarna biru dan terdapat 4 segitiga besar. Kemudian yang kedua ada terdapat segitiga kecil berwarna kuning. Ya, pada materi pertama aja langsung yang akan didemonstrasikan oleh saudara. Saya menjelaskan materi bilangan pecahan. Di sini terdapat 4 bagian segitiga. Kita ambil contoh persegi. Kita akan membuat sebuah persegi. Kita tempelkan bagian segitiga tersebut ke papan. Akan membuat suatu persegi. Lalu salah satu bagian segitiga tersebut kita arsir. Jadi maka akan menghasilkan 1/4 bagian. Kemudian contoh kedua, kita akan membuat suatu belah ketupat. Salah satu bagian belah ketupat kita arsir lagi, maka akan menghasilkan 1/2 bagian. Di sini saya akan menjelaskan jenis-jenis bangun datar. Yang pertama yaitu bangun persegi. Dari keempat segitiga yang kongruen, kita dapat bentuk menjadi sebuah persegi. Dari persegi tersebut kita dapatkan sisi-sisinya sama panjang dan memiliki diagonal. Kemudian dari keempat segitiga yang kongruen tersebut kita dapat bentuk menjadi sebuah segitiga. Di sini kita dapat bentuk sebuah segitiga sama segitiga siku-siku. Nah, dan dari keempat segitiga yang kongruen juga kita dapat bentuk menjadi segitiga yang sama kaki. Selain itu juga kita dapat membentuk menjadi bangun belah ketupat. Seperti ini bangun belah ketupat. Terus juga bisa dibentuk untuk menjadi trapesium. Serta bisa dibentuk juga menjadi jajak genjang. Dari keempat segitiga yang kongruen ini kita dapat untuk mencari sebuah besarnya sudut, pembuktian sudut dari segitiga, di mana sudut dari segitiga yaitu besarnya 180 derajat. Kita akan buktikan bahwa besar sudut segitiga itu 180 derajat. Nah, kita misalkan di sini sudutnya 90 derajat dan di sini 30 derajat. Nah, kita cari sudut yang di sini.
apakah sudut ini benar sudut 60 derajat. Nah, kita didapat segitiga sudut yang di sini kan tadi 30 derajat. Nah, berarti kita akan taruh segitiga yang 30 derajat ini di sini. Nanti besar di sini 30 derajat. Sedangkan yang ditanyakan yang ini berapa besar ini, dan sudut ini juga 90 derajat. Kita dapat pasangan di sini. Nah, kita dapatkan garis lurus, di mana garis lurus tersebut mempunyai sudut yang 180 derajat. Jadi dapat dibuktikan bahwa sudut 180 derajat didapat dari sudut 30 derajat ditambah sudut 90 derajat dan yang ditanyakan. Nah, terbukti bahwa sudut yang ditanyakan itu bernilai 60 derajat. Selanjutnya di sini saya akan membahas tentang materi kekongruenan dan kesebangunan. Pertama, kita akan membahas tentang kesebangunan. Di sini terdapat dua segitiga. Nah, dari kedua segitiga tersebut dapat dikatakan segitiga tersebut sebangun. Kenapa dapat dikatakan sebangun? Syarat yang pertama dikatakan sebangun yaitu sudut-sudutnya sama besar. Di mana sudut segitiga yang biru ini yang di sini sama besarnya dengan besar sudutnya sama dengan segitiga yang kuning tersebut. Begitupun sudut-sudut yang di sini dan di sini. Nah, syarat yang kedua yaitu panjang sisinya yaitu sebanding. Jadi panjang sisi yang di sini itu berbanding dengan ini. Begitu pula panjang sisi yang di sini sebanding dengan yang di sini. Nah, jika ada satu lagi segitiga, nah, di sini ada tiga buah segitiga. Nah, dari segitiga yang kuning ini dapat dikatakan sebagai segitiga yang kongruen. Kenapa dapat dikatakan segitiga yang kongruen? Pertama, sudut-sudutnya sama besar, di mana sudut yang di sini sama dengan besarnya dengan sudut yang di sini. Begitu pula sudut yang di sini besarnya sama dengan sudut yang di sini. Begitu pula yang ini. Nah, syarat yang kedua yaitu panjang sisinya sama besar. Nah, jadi sama panjang. Panjang yang di sini itu sama dengan panjang yang di sini. Panjang yang sisi miring juga sama. Begitu pula. Nah, jadi untuk membedakan materi kesebangunan dan kekongruenan yaitu intinya kalau kesebangunan dan kekongruenan itu pasti sudutnya sama besar. Nah, untuk yang membedakannya yaitu panjang sisinya. Kalau untuk kesebangunan yaitu panjang sisinya sebanding. Tiap ininya sebanding. Perbandingannya itu memiliki perbandingan yang sama. Nah, sedangkan untuk kongruen yaitu sama panjangnya. Panjang di sini sama dengan panjang sini. Semuanya perhatikan sini. Saya akan selanjutnya akan dijelaskan kepada saya mengenai teorema pembuktian Pythagoras dan kesebangunan dan kekongruenan. Kita lihat di sini ada papan segitiga ajaib berbentuk persegi panjang. Kemudian di sini ada 4 segitiga berwarna kuning, segitiga kecil. Yang kedua di sini terdapat 4 segitiga besar berwarna biru. Oke, yang pertama pembuktian teorema Pythagoras. Kita ambil 2 potong segitiga besar berwarna biru, kita tempelkan pada papan segitiga ajaib berbentuk seperti ini. Setelah itu kita ambil 4 segitiga kecil berwarna kuning, kita tempelkan pada sisi-sisi yang kosong. Tempelkan, kita tempelkan lagi. Ingat, harus semangat. Kita tempelkan lagi. Setelah ditempelkan, kita ketahui bersama di sini akan membentuk persegi besar, ya kan?
Dari sini kita akan memulai pembuktian teorema Pythagoras. Caranya, luas persegi besar, persegi ini, besar ini sama dengan luas persegi kecil ditambah 4 dikali luas segitiga kecil. Setelah dihitung-hitung, setelah diperhitungkan dan dioperasikan, maka akan terbukti bahwa teorema Pythagoras sama dengan C kuadrat sama dengan A kuadrat ditambah B kuadrat.